wa'lam anna man abadallah bi ghairi ilmin kana dararu. Tuh masuk. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin, dia ibadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, karena dararu, maka ibadah itu membawa kemudaratan. Orang ibadah nggak ada ilmu, itu ibadahnya membawa kemudaratan. Al-aidu alaihi, yang kembali atasnya. Kenapa? Bisababi ibadatihi, dengan sebab ibadah kembali itu. Kembali kepada kemudaratan. Dengan sebab ibadah. Aktsaru minan nafi, dan lebih banyak daripada kemanfaatannya. Al-hasil, yang hasil lahu baginya, biha dengan ibadahnya. Kira-kira lebih banyak manfaatnya, lebih banyak madorotnya? Lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Kenapa? Ibadah itu digoiri ilmin. Nanti ada di sini seseorang punya keledai, keledai itu nggak dia papain. Ngapa? Punya keledai itu nggak tahu mah dia berbuat begitu sama binatangnya, kesayangan dia. Kalau kita melacur dengan binatang yang nggak tahu bahwa dia melacur sama binatang, hukumnya nggak haram. Itu namanya orang ibadah tanpa ilmu. Kata urusan gimana? Kalau orang yang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya diterima nggak? Tidak. Enggak. Gitu. Ini kira-kira udah kita ibadah udah punya tuh ilmu semuanya Pak. Dari mulai wudu, dari mulai sholat, mana itu, dari mulai semua tuh ibadah-ibadah kita tahu nggak tuh yang mana yang wajib ya wajib, yang mana yang rukun. Kira-kira kita kalau dievaluasi udah tahu semua apa kagak nih? Hah? Lah, kalau nggak tahu berarti itu nggak ada manfaatnya, lebih banyak kemadaratannya ketimbang manfaatnya tuh tadi begitu. Kenapa? Bigoiri ilmin, dengan tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu. Sembahyang kegaruk mulu begini nih, ya 3 kali kan batal. Anak kalau sholat begini, kayak bilang pipi mulu, begini, lah kan 3 kali pun batal sholatnya. Ada begini minum, pipi lagi, pegang lagi, berapa kali sholat itu ada yang pegang ginian itu. Karena menurut Imam Syafi'i kalau 3 kali itu dalam fikih hukumnya batal sholatnya. Batal nggak? Kecuali 1 jari dong diginiin enggak 5.000 kali kek. Karena itu bukan anggota. Kalau begini nih batal, tapi kalau begini batal nggak? Enggak nih, kalau gini dong satu jari begini nih. Kagak, ini mah berapa kali enggak ini kalau gini doang. Hah? Harus tahu ilmunya. Benar nggak? Benar. Kita punya, kantong macam masalah ilmu fikih, kita punya wudu. Bagaimana caranya supaya nggak batal? Kan gampang. Kalau kehormatan kita lagi gatal, kita garuk aja, maka yang ini batal nggak? Nggak batal. Maka ini batal nggak? Harus ada ilmu. Oh berarti, kata orang, batal dari mana? Kan yang batal ini mah kagak. Makai kubah, bibatnil kafi. Begitu punggungnya. Tahu deh. Iya. Ya harus apapun dengan ilmu. Ya. Jadi kalau orang ibadah tanpa ilmu itu bukan manfaat, tapi lebih banyak kemadaratannya. Benar nggak? Ini lagi ngomong orang yang nggak paham tentang ilmu. Kan tadi ngomong harus tahu namanya wajib itu wajib, yang namanya itu sunnah. Ini yang haram, ini yang diharamkan, harus ini yang perbuatan yang haram, yang diharamkan harus tahu begitu. Kenapa tahunya dengan ilmu? Kenapa? Kalau tanpa ilmu itu lebih banyak manfaat apa kemudaratannya yang dihasilkan? Lebih banyak mudaratnya daripada dengan ibadah. Kan baik-baiknya. Berarti ibadah kita sia-sia nggak? Hah? Sia-sia. Dima begini kalau orang wadas di sini. Waduh, ya jangan ditanyain yang wajib, yang mana yang sunnah, mana yang haram, udah tahu semua.
biasa ngaji. Ini masih saya tanyain orang yang nggak nuntut ilmu, ibadah tanpa ilmu. Ya orang ngaji malam Senin mah ya udah tahu semua. Bucok tanya, ya tahu semua Cok ya, rukun sholat berapa? Ini. Oh ini berapa? Ya harus tahu. Rukun udul berapa yang disunahkan dalam sholat, sunah abad, sunah hayat. Ya harus tahu. Ya harus tahu semua. Ya kalau belum tahu tuh, jangan sampai nanti kita nggak tahu. Mau kalau di sini mah alhamdulillah ya, udah pada tahu semua. Gitu. Kenapa? Udah belajar. Nah, mana yang sunnah? Ya benar ya. Udah dibahas nggak? Rukun sholat udah nggak? Udah. Fardu wudu udah nggak? Udah. Yang disunahkan dalam wudu udah ada nggak? Udah. Tinggal ngapain? Iya ngelaksanain. Gitu ngelaksanain doang. Cuman kadang-kadang itu perbuatan yang dilakukan, kalau ditanya apa sih kagak tahu. Dia wudu, dia sholat, tapi kalau ditanya membaca tasyahud akhir, membaca selawat pada tasyahud akhir, hukumnya apa? Mana sih namanya tasyahud akhir? Dia bingung itu. Contohnya ya, benar nggak? Ya, ketika kita tidak melakukan tasyahud awal, itu hukumnya bagaimana? Tasyahud awal itu hukumnya apa? Rukun apa sunah-sunahnya sunah apa? Sunah abad apa sunah ayat? Nggak tahu gue mah. Nah itu jangan sampai begitu tuh. Harus tahu, penting itu harus tahu. Jangan pengen tahu, harus tahu gitu. Benar nggak? Gitu, makanya gitu tadi tuh. Jadi kalau ibadah harus dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu gimana? Nah, Pak, kalau nggak dengan ilmu gimana tadi? Nah, karena dararu al-aidu alaihi bisababi ibadatihi, kembali kepada dengan sebab ibadahnya. Wa kam an abidin qad at'aba nafsahu, dan berapa banyak orang ibadah qad at'aba, sungguh telah mengalahkan nafsu akan dirinya fil ibadati, dalam ibadah. Wa huwa ma'adzalika, dan dia itu ma'adzalika beserta yang demikian musirun ala ma'asyati. Musirun artinya terus menerus, ala maksiatin atas melakukan maksiat. Yaro, mereka itu artinya apa? Mereka menetapkan annaha, bahwasanya maksiat itu ta'atun, adalah ketaatan. Dia menyangka bahwa apa yang ditetapkan itu maksiat itu merupakan apa? Ketaatan. Au annaha ghairu maksiatin, atau bahwasanya ketaatan itu ghairu maksiatin, bukan daripada maksiat. Jadi begini, jangan sampai kita ini mengatakan bahwa apa kita melakukan perbuatan maksiat, kita menetapkan bahwa maksiat itu adalah ketaatan. Contoh begini, apa? Orang melakukan maksiat terus menerus, seakan-akan maksiat itu merupakan ketaatan. Benar nggak ya? Pak, Bapak melakukan maksiat, musirun arti terus menerus, nggak ada berhentinya. Dia beranggapan bahwa maksiat itu merupakan taatun, adalah ketaatan. Padahal maksiat itu perlu diikutin nggak Pak? Hah? Ini jauhin, masa maksiat dia baik deketin. Kira-kira kita udah jauhin maksiat gak? Belum gak? Belum, saya juga belum. Siapa yang bisa maksiat? Hah? Cok, iya Cok. Cok. Aduh. Hah? Lah maksiat di depan rumah kita, di dalam rumah kita, bener nggak? Gimana? Ya, udah ketaatan kita itu benar, Pak ya. Jadi taatan itu udah merupakan kemaksiatan, merupakan ketaatan. Contohnya kita masih apain? Ketika sing ngerjain, benar ya? Harusnya diapain Pak? Hindarin. Begitu. Makanya gini ya, kita ibadah rajin, tapi maksiat tetap rajin, ya Pak ya.
Benar, Masya Allah. Belum bisa itu ya. Belum bisa kita melakukan ketaatan, tetapi meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kita anggap itu merupakan ketaatan. Belum bisa. Kenapa Pak bisa begitu? Ada nafsu yang belum kita. Kemarin kita dijaga Pak ya. Kalau bisa mah kita dijaga Pak. Dijaga mah, pelihara mata kita, dipelihara apa lagi? Telinga kita. Kemarin di atas sudah diapain? Kita udah baca. Mata kita harus dipelihara, terus telinga kita harus dipelihara, kaki kita dipelihara, terus anggota badan kita, kaki kita, ke semua harus dipelihara. Kita belum bisa memeliharanya. Benar nggak ya? Belum. Kaki ini larang melangkahnya kemana, pendengaran kita, telinga kita ini, mulut kita, tangan kita, untuk megang untuk apa dan sebagainya, itu belum kita bisa mencegahnya. Ya belum bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan kita ini kita lagi mendalamin ilmu ya. Ilmu ini mudah-mudahan kita ini ada remnya ya. Kita punya rem. Kira-kira kalau nggak ngaji, ini kan tasawuf Pak ya. Tasawuf, ada pikinya. Kalau nggak ngaji, ya repot. Harus ngaji. Kenapa? Kalau ngaji bisa kita sedikit-sedikit kita apain? Iya, begitu. Jangan sampai blong terus. Jangan sampai blong terus. Begitu kalau ngaji begini makan kita ya kayak orang bener aja. Ntar ya bener, Masya Allah. Bener, ngingatkan kita ya. Ya Pak ya. Ngingatkan kita semua. Kita ini siapa sih yang gak terhindar dari berbuat maksiat? Kalau ngomong maksiat, ngomongin dosa. Makanya di bulan Rajab ini kalau bisa baca berapa kali? 70 kali siang dan malam. Siangnya 70, malamnya 70. Untuk apa? Kita baca doa ini. Karena kita punya dosa yang sangat banyak. Gitu. Dosa banyak banget kita punya dosa. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini diampuni segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Dan juga kita diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, kita istiqomah dalam kita menuntut ilmu, dan kita jangan merasa diri kita cukup, merasa kaya dengan ilmu. Kita harus haus dengan ilmu, karena ilmu ini adalah menuntun kita menjadi orang-orang yang ibadah kita, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi manfaatnya buat kita semua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah memberikan pahala yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.